Di pinggir jalan kecil yang menghubungkan Bantul ke sebuah dusun bernama Cangkring, berdiri sebuah warung pecel lele yang tampaknya biasa saja, bahkan cenderung sederhana. Atapnya dari seng tipis yang sudah sedikit berkarat, temboknya dari papan triplek lusuh, dan lantainya masih berupa tanah yang dipadatkan. Kalau dilihat dari jauh, warung itu sama sekali nggak menonjol. Kalau dilihat siang hari, mungkin orang bakal mengira itu cuma lapak sementara yang bisa dibongkar kapan saja. Tapi yang aneh, meskipun bentuknya begitu sederhana, warung itu nggak pernah sepi pembeli. Aku mendengar cerita soal warung ini dari temanku, Raka, yang dari dulu memang hobi kelayapan cari makanan aneh-aneh. Dia bilang kalau warung pecel lele itu punya rasa yang berbeda dari warung-warung lain. Katanya, sumpah, koi kudu nyobak, lele gurih pol, dagingnya lembut, pokoknya beda. Tapi ya, entah kenapa rasanya itu kayak ada sesuatu yang gak bisa dijelasin. Rasa aneh, tapi nagih. Aku waktu itu cuma nyengir. Sering banget dia ngomong begitu tiap nemu tempat makan baru. Tapi yang bikin aku agak tertarik adalah cara dia ngomong. Matanya berbinar, suaranya pelan, seperti sedang nyeritain rahasia besar. Kayak ada sesuatu dari warung itu yang bukan sekadar soal rasa makanan. Akhirnya, malam itu aku ikut dia ke warung tersebut. Kami berangkat sekitar jam 12:30 malam. Jalanan sepi, udara dingin, dan kabut tipis mulai turun di sepanjang jalan kecil menuju Bantul bagian selatan. Lampu-lampu jalan jarang, dan kebanyakan rumah sudah gelap. Karena itu, cahaya kuning redup dari warung pecel lele itu terlihat mencolok dari kejauhan, seperti satu-satunya benda hidup di tengah gelapnya malam. Begitu kami semakin dekat, aku langsung mencium aroma gorengan yang sangat kuat, bercampur bau arang dan sedikit amis ikan. Tapi aromanya aneh. Bukan amis yang bikin enek, justru seperti aroma yang menggugah selera, meski agak terlalu kuat. Bahkan sebelum turun dari motor, aku sudah bisa menciumnya seolah aroma itu sengaja memanggil dari jauh. Warung itu sendiri tampak lebih ramai daripada perkiraanku. Ada sekitar 8-10 orang yang makan di sana. Padahal ini sudah lewat tengah malam. Bahkan kulihat ada satu keluarga dengan anak kecil sekitar umur 5 tahun yang sedang duduk dan makan dengan lahap. Aku sampai heran. Loh, orang kok bawa anak kecil makan jam segini? Heran. Raka cuma jawab santai. Ya mungkin lapar. Lagian di sini Orange terkenal enak. Wong aku aja ketagihan. Aku masih mengamati keadaan sekitar. Lampu-lampu kuning menggantung rendah dari atap seng, membuat ruangan tampak temaram. Di ujung warung, aku melihat sebuah tirai lusuh yang tampaknya menutupi pintu masuk ke dapur. Dan di belakang dapur itulah, kalau aku memperhatikan dengan seksama, ada sesuatu yang lebih gelap dari seharusnya. Seperti ada ruang kosong yang tidak tertembus cahaya. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma lembab yang aneh. Aku menatap ke area belakang warung, dan saat itulah aku mendengar suara plak-plak seperti benda jatuh ke air. Aku melihat Raka, dan dia juga mendengarnya. Dia menatap ke belakang warung dan berkata pelan, "Loh, suara apa itu? Kok kayak ada yang nyeret sesuatu di belakang warung?" Suaranya sangat pelan, bukan karena dia takut, tapi lebih seperti sekadar refleks mengomentari sesuatu yang membuatnya penasaran. Aku pura-pura nggak dengar, tapi aku tahu bulu kudukku langsung berdiri. Rasanya ada sesuatu yang memperhatikan kami dari kegelapan belakang warung. Dari arah sungai kecil itu, sungai itu terletak persis di belakang dapur, hanya dipisahkan oleh pagar bambu tipis dan tanaman liar yang tumbuh tanpa teratur. Airnya hitam pekat, nyaris tidak memantulkan apapun. Tidak ada lampu di sana, dan tidak ada suara jangkrik ataupun kodok. Padahal biasanya malam-malam di desa selalu ramai oleh suara hewan. Justru keheningan itu yang membuat suasana makin janggal. Kami duduk di meja kayu yang sudah mulai rapuh, tapi masih cukup kokoh. Pelayan warung, seorang pria berwajah datar dan tanpa senyum, datang mengambil pesanan. Raka langsung pesan 2 porsi pecel lele sambal bawang, sementara aku masih ragu. Sambil menunggu makanannya datang, aku memperhatikan piring-piring bekas di meja lain. Kebanyakan pelanggan tampak makan dengan cepat, seperti kelaparan. Mereka tidak banyak bicara, bahkan ada yang makan sambil menunduk, seolah tidak ingin dilihat. Lalu aku perhatikan sesuatu yang membuat perutku langsung muak. Di setiap piring pecel lele yang baru disajikan, selalu ada bekas air menetes dari permukaan piring. Tapi itu bukan air biasa. Warnanya bening seperti lendir, agak kental, dan menetes perlahan dari ujung lele goreng.
Kupikir hanya piring pertama yang begitu. Tapi setelah perhatikan lebih banyak, ternyata semuanya sama. Aku menyenggol lengan Raka, bro. Ini kenapa kayak ada lendir sih? Raka hanya mengangkat bahu. Ya mungkin bumbunya, udahlah, makan aja. Rasanya enak kok. Beberapa menit kemudian, pesanan kami datang. Pelayan warung meletakkan piring di hadapan kami. Dan sekali lagi aku melihat lendir bening itu menetes dari piring. Bahkan tetesan itu mengenai meja dan meninggalkan bekas licin yang tidak langsung hilang. Aku memperhatikan si pelayan sambil bertanya, "Mas, ini kok ada kayak lendirnya?" Dia langsung menjawab datar, tanpa menatap mata kami. "Oh, it's normal." Nada suaranya seperti sudah sering menjawab pertanyaan itu. Tapi ekspresinya tidak natural, terlalu datar, terlalu kaku. Dan yang paling mengganggu, matanya terlihat seperti tidak fokus, seperti melihat ke arah lain yang tidak bisa kulihat. Aku mencoba memakan sedikit, dan benar, rasanya memang enak, gurih, lembut, bahkan agak manis. Tapi justru itu yang membuatku makin tidak nyaman. Rasanya terlalu enak untuk ukuran warung biasa, seperti ada sesuatu yang membuat lidah jadi ketagihan. Saat aku sedang makan, aku kembali mendengar suara dari belakang warung. Bunyi seperti sesuatu yang diseret di atas tanah, diikuti suara cipratan air. Suara itu makin lama makin jelas. Bahkan aku bisa merasakan getaran halus di tanah. Seolah ada sesuatu yang besar sedang bergerak. Aku berhenti mengunyah. Raka juga tampak gelisah. "Aduh, apa itu ya?" katanya pelan. Aku menelan ludah yang tiba-tiba terasa sangat pahit. Malam semakin larut, dan suasana warung berubah semakin menekan. Angin berhenti berhembus. Lampu-lampu kuning seperti berkedip pelan, lalu stabil lagi. Bahkan suara pelanggan terdengar seperti jauh. Padahal mereka duduk tidak jauh dari kami. Ada satu momen yang membuatku ingin segera pulang. Seorang ibu-ibu yang duduk di dekat kami tiba-tiba berhenti makan, menatap piringnya, lalu berkata pelan nyaris tidak terdengar, "Opo iki kok isih hangat padahal seng nyekel bar kuwi." Suaranya serak, dan yang membuatku merinding, tak ada siapapun yang menyentuh piringnya. Aku semakin yakin ada sesuatu yang aneh. Setelah selesai makan, aku bangkit dari kursi dengan perasaan tidak enak. Raka masih sempat beli minuman, tapi aku hanya ingin pergi secepat mungkin. Saat aku melangkah ke arah motor, aku melihat lagi area belakang warung. Kali ini, aku benar-benar melihat sesuatu. Bayangan hitam besar, seperti tubuh panjang yang bergerak perlahan di antara bambu-bambu belakang warung. Gerakannya melata, tapi terlalu besar untuk ukuran ular, dan terlalu cepat untuk ukuran ikan. Aku berkedip, dan bayangan itu hilang. Tapi aku tahu aku melihat sesuatu. Semua perasaan aneh, semua detail kecil yang tadi aku abaikan, mendadak menyatu jadi satu kesimpulan. Warung ini menyimpan rahasia kelam. Saat kami akhirnya pulang, motor melaju pelan melewati jalan gelap. Angin malam yang semula dingin, kini terasa berat, seperti membawa sesuatu. Di kaca spion motor, aku sempat melihat cahaya warung yang makin jauh, makin kecil, sampai akhirnya menghilang di balik tikungan. Tapi entah kenapa, aku merasa seolah ada sesuatu dari warung itu yang mengikuti dari jauh. Aku tidak tahu apa, tapi sepanjang perjalanan, aku selalu merasa ada yang memperhatikan dari belakang. Malam itu aku tidur dengan perasaan gelisah. Bayangan warung pecel lele itu terus muncul di kepalaku. Lender bening, suara cipratan dari belakang, piring yang terus basah, semua terasa tidak wajar. Namun pada saat itu, aku belum tahu kalau apa yang aku rasakan hanyalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Semua misteri itu baru mulai terlihat jelas keesokan malam. Saat aku kembali ke warung itu bukan karena ingin makan, tapi karena ada sesuatu yang menuntunku ke sana. Dan disitulah semuanya berubah. Keesokan harinya, aku bangun dengan kepala berat dan pikiran yang penuh rasa penasaran. Mungkin karena semalam aku tidur sambil memikirkan warung itu terus. Bahkan sampai mimpi pun, isinya cuma bayangan lampu kuning rimang-rimang dan piring yang berlumur lendir. Suara cipratan di belakang warung juga terus terdengar di kepalaku. Seperti gema yang gak mau hilang. Padahal itu cuma suara sebentar. Tapi entah kenapa pengaruhnya kuat banget. Sore itu, aku mencoba menyibukkan diri, tapi tetap saja pikiranku balik lagi ke warung pecel lele itu. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang ditarik ke sana. Bukan karena makanannya enak, bukan.
Justru sebaliknya, karena aku merasa ada sesuatu yang harus aku lihat, sesuatu yang belum selesai semalam. Ada misteri yang menggantung di belakang warung itu, dan tubuhku seperti otomatis menuntut jawaban. Akhirnya, sekitar jam 9 malam, aku memutuskan untuk kembali ke sana. Kali ini sendirian. Raka sudah pulang ke rumah orang tuanya di Sleman dan gak bisa ikut. Tapi anehnya, justru aku merasa lebih baik datang sendiri. Mungkin kalau ada orang lain, justru aku jadi terlalu banyak mikir. Tapi kalau sendirian, aku bisa lebih fokus memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin terlewat semalam. Aku mengendarai motor pelan, menyusuri jalan yang sama seperti semalam. Tapi suasananya berbeda. Semalam ada kabut tipis yang membuat jalan terasa angker. Tapi malam ini langit lebih cerah, meski bulan hanya separuh. Angin malam terasa lebih lembut. Tapi justru itu yang membuatku merasa waspada. Kadang-kadang ketenangan yang berlebihan justru tanda bahaya. Saat aku berbelok ke jalan kecil menuju warung, aku sudah bisa melihat cahaya lampu kuningnya dari kejauhan. Sama seperti kemarin terang, tapi redup. Seperti cahaya yang sudah dipaksa untuk tetap menyala. Dan yang membuatku merinding adalah pemandangan. Berikutnya, beberapa orang yang aku lihat semalam sudah duduk di tempat yang sama. Orang-orang itu datang lagi, duduk diam, tanpa banyak bicara, dengan ekspresi kosong seolah mereka hanya tubuh tanpa jiwa. Mereka makan cepat, tak mengangkat kepala, tak bercanda, tak ngobrol, tidak seperti pelanggan warung biasa. Semuanya bergerak seperti robot yang sudah diprogram. Aku berdiri sebentar di depan warung, memperhatikan mereka. Ada bapak-bapak paruh baya yang semalam makan di pojokan warung dia, masih di meja yang sama. Ada laki-laki yang semalam mengenakan hoodie, dia juga di situ. Masih dengan posisi tubuh membungkuk seperti menahan sesuatu. Bahkan ada pemuda yang semalam aku kira mahasiswa, dia pun hadir lagi. Duduk di meja paling ujung, makan sambil sesekali menatap kosong ke depan. Apa mereka nggak punya rumah atau pekerjaan? Pikirku pelan. Kenapa bisa datang di jam sama, duduk di meja sama, makan dengan cara yang sama, persis sekali seperti kemarin? Aku mulai merinding. Tapi merinding yang lebih besar muncul ketika mataku menangkap seseorang, ibu-ibu yang semalam duduk dekat kami. Rambutnya masih kusut, wajahnya bahkan lebih pucat dari semalam, dan mata cekungnya seolah makin dalam. Dia makan cepat, sangat cepat, seperti orang yang belum makan berhari-hari. Tangannya gemetar, tapi terus memasukkan potongan lele ke mulut tanpa berhenti. Aku sampai takut dia tersedak. Aku memutuskan untuk duduk agak jauh, memilih meja yang memunggungi dinding. Dari posisi ini aku bisa mengamati semua meja tanpa terlalu mencolok. Pelayan warung, pria yang sama seperti semalam, datang menghampiri. Ekspresinya tetap datar, matanya kosong, dan cara jalannya pelan tapi teratur seperti orang yang berjalan sambil menghitung langkah. "Pesan apa, Mas?" katanya datar. Aku pura-pura santai. "1 pecel lele, Mas, sambelnya yang gak terlalu pedes ya." Dia mengangguk tanpa menulis apa-apa, lalu pergi begitu saja. Aku memperhatikan punggungnya saat dia melangkah. Gerakannya aneh. Ada jeda di setiap langkah. Seolah dia berusaha menahan sesuatu dalam tubuhnya. Sesuatu yang ingin keluar. Sambil menunggu, aku kembali memperhatikan ibu-ibu tadi. Dia sudah hampir selesai makan. Sisa-sisa lele di piringnya masih terlihat basah bukan oleh minyak atau sambal, tapi oleh lendir bening yang sama seperti semalam. Piringnya tampak lebih mengkilap, seperti dilapisi sesuatu yang licin. Setelah dia menaruh sendoknya, dia berdiri pelan. Tubuhnya tampak limbung, seperti beratnya 2 kali lipat dari tubuh orang normal. Lalu dia mendekati pelayan, yang membuat jantungku berhenti berdetak. Beberapa detik adalah ketika perempuan itu membuka mulutnya dan berbisik pelan, "Wis tak bayar nganggo sing dodol wingi." "Sudah saya bayar pakai yang hilang kemarin." Aku langsung merinding, sedingin es. Darahku seperti berhenti mengalir. "Bayar pakai yang hilang kemarin? Apa maksudnya?" Aku melihat pelayan itu. Dia tidak kaget, tidak takut, tidak bingung. Wajahnya tetap datar. Dia hanya mengangguk pelan, lalu mengambil piring perempuan itu dan membawanya ke dapur. Aku menelan ludah yang rasanya pahit. Jantungku berdetak nggak karuan. "Sing dodol wingi," bisikanku sendiri terdengar seperti gema di telinga. "Hilang? Kemarin? Bayar menu makan pakai barang hilang? Atau orang hilang?" Kemungkinan kedua itu membuat tengkukku seperti ada jarum menusuk.
Aku memperhatikan ibu itu berjalan keluar warung. Langkahnya gemetar, tapi wajahnya terlihat puas. Entahlah, yang jelas ada sesuatu yang tidak wajar dengan semua ini. Rasanya seperti memasuki sebuah dunia lain. Dunia yang tidak seharusnya dimengerti manusia. Angin malam tiba-tiba berhembus dari belakang warung. Anginnya dingin, menusuk, dan membawa bau amis yang begitu tajam. Bau amisnya berbeda dari amis ikan segar, lebih pekat, lebih menusuk, seperti bau darah yang sudah bercampur dengan lumpur. Dan yang membuatku makin tidak nyaman adalah cara angin itu tiba-tiba berhenti, seolah ada yang menahan atau memutus hembusannya. Beberapa detik kemudian, aku melihat pelayan tadi masuk ke dapur sambil membawa piring yang masih berlumur lendir. Dari jarak aku duduk, aku bisa melihat lendir itu menetes ke lantai, meninggalkan jejak licin. Aku tahu aku tidak boleh, tapi aku tidak bisa menahan rasa penasaranku. Perlahan, aku mencondongkan tubuh, mencoba mengintip bagian dapur yang sebelumnya tertutup tirai lusuh. Tirai itu sedikit terbuka, cukup untuk melihat sebagian lantai dapur. Dan di sana, aku melihat sesuatu bergerak. Benda itu panjang, gelap, dan licin. Bergeraknya merayap pelan, seperti seekor lele yang sedang mencari posisi nyaman. Hanya saja, ukuran tubuhnya jauh lebih besar. Terlalu besar, bahkan melebihi lebar piring. Aku spontan menahan napas. Cahaya dari lampu dapur memantulkan. Sesuatu di kulitnya kilau basah yang sama dengan lendir di piring. Aku tidak bisa melihat kepalanya, tapi tubuhnya saja sudah cukup membuat tubuhku kaku, panjang dan besar, seperti gabungan antara ular dan ikan. Tapi gerakannya berbeda, lambat tapi mantap, seolah sedang memastikan setiap inci tanah yang dilewatinya. Lalu tiba-tiba terdengar suara, bukan suara ikan, bukan suara angin. Suara itu seperti perpaduan antara bisikan dan desisan, seperti suara orang yang mencoba berbicara dalam air. Kalang, wikalang, wewe. Aku langsung mundur cepat, kursiku bergeser, dan menimbulkan suara berderit. Aku berusaha tidak mengeluarkan suara, tapi tubuhku gemetar hebat. Bulu kudukku berdiri dari kepala sampai kaki. Aku menutup mulut dengan tanganku, takut aku bakal teriak tanpa sengaja. Nafasku terasa berat, dan pandanganku kabur sejenak. Apa yang barusan aku lihat? Kenapa ada makhluk seperti itu di dapur? Dan yang lebih menakutkan, kenapa suaranya seperti memanggil seseorang? Atau menagih sesuatu? Aku tidak berani menatap ke arah dapur lagi. Aku langsung duduk tegak, mencoba menyembunyikan rasa panikku. Tapi tubuhku tidak bisa bohong. Tanganku berkeringat dingin, dan detak jantungku terasa seperti mau memecah dada. Pelayan itu kembali keluar. Wajahnya tetap datar, seperti tidak ada yang aneh. Dia membawa piring baru untuk pelanggan lain. Aku menatap manusia-manusia itu satu persatu. Mereka makan cepat, tanpa menikmati, tanpa berpikir, seolah ritual. Ritual, kata itu tiba-tiba muncul di kepalaku. Dan suara bisikan tadi seperti tersambung dengan pikiran itu. Mungkinkah warung ini lebih dari sekadar warung? Mungkinkah para pelanggan bukan sekadar lapar? Mungkinkah ibu tadi benar-benar membayar sesuatu yang bukan uang? Aku menggigit bibir bawahku, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi semakin aku menolak, semakin jelas semuanya terasa. Warung ini bukan tempat biasa, pemiliknya bukan orang biasa, pelanggan-pelanggannya bukan pelanggan biasa. Dan apapun yang merayap di dapur tadi, bukan makhluk yang seharusnya hidup di dunia manusia. Tanpa sadar, aku meremas ujung meja. Napasku, ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Aku harus segera pergi. Tapi sebelum aku berdiri, sesuatu bergerak di bawah kakiku. Lantai tanah itu bergetar maju mundur, pelan, seperti sesuatu yang besar bergerak tepat di bawahnya. Aku membeku. Dan dari celah kecil tirai dapur, aku kembali mendengar suara itu. Lebih jelas, lebih panjang, kaalaang, wik. Aku hampir pingsan. Aku tahu satu hal, aku tidak boleh berada di tempat ini lebih lama lagi. Malam itu, aku berdiri dan pergi pelan-pelan, berusaha agar tidak menarik perhatian siapapun. Dan ketika aku melangkah keluar warung, aku merasakan angin malam menyambutku, tapi angin itu tidak menenangkan. Angin itu seperti mengusap wajahku, seolah ada sesuatu yang mengikutiku dari dalam warung. Dan saat aku menyalakan motor, dari arah belakang warung, terdengar suara cipratan besar.
BUUR, seperti sesuatu yang masuk atau keluar dari sungai. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya menancap gas dan pergi secepat mungkin. Tapi sepanjang jalan pulang, ada satu perasaan yang tidak hilang. Perasaan bahwa makhluk itu belum selesai memperhatikan aku. Sejak kejadian di dalam warung sore tadi, rasa penasaranku berubah jadi ketakutan yang aneh. Bukan cuma soal bayangan yang bergerak di dapur, atau lendir yang selalu menetes dari setiap piring. Tapi ada sesuatu di balik warung itu yang seperti memanggilku. Setiap kali aku mencoba melupakan, kepalaku justru seperti digelitik oleh pikiran. Apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang warung ini? Langkahku saat kembali ke sana terasa lebih pelan dari biasanya. Udara malam Bantul terasa lebih lembab dari biasanya, seperti ada uap tipis yang menggantung rendah. Aku berdiri di pinggir warung, memastikan tidak ada yang melihat. Lampu kuning warung itu menyala redup, berkedip pelan, seperti hampir mati. Pelanggan yang datang gak sebanyak biasanya, mungkin karena hari sudah semakin larut. Hampir jam setengah 12 malam, aku menarik napas, menyalakan senter kecil dari HP, lalu mulai berjalan pelan ke bagian samping warung. Semakin dekat aku ke belakang, semakin aku merasa bau amis menyengat, yang tadi sempat mengganggu hidungku mulai kembali muncul. Tapi kini, baunya jauh lebih pekat. Bukan seperti bau ikan segar atau lele yang digoreng, tapi seperti bau daging busuk yang direndam terlalu lama. Saat aku melangkah, tanah di bawah kakiku terasa lebih lembek, seperti becek, tapi tak ada hujan sejak sore tadi. Aku menunduk, mencoba melihat permukaan tanah, dan baru sadar kalau tanah itu seperti tercampur cairan hitam. Warnanya pekat sekali, mengilap terkena pantulan lampu HP. Aku jongkok pelan, menyentuh permukaan tanah itu dengan ujung jari, lalu langsung menjerit kecil dan mengusap jariku ke rumput. Lengket, sangat lengket, seperti lendir ikan, tapi baunya, ya Tuhan, seperti darah basi. Jantungku mulai berdegup cepat, tapi anehnya, bukannya balik ke depan, aku justru lanjut melangkah. Ada dorongan dari dalam diri yang membuatku terus bergerak. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang jauh lebih besar. Sampai akhirnya, aku tiba di pinggiran sungai itu. Sungainya tidak lebar, cuma sekitar 2 meter. Tapi airnya hitam, bukan gelap karena malam, tapi seperti airnya betel-betel berubah warna. Tidak ada pantulan cahaya sama sekali. Permukaannya seperti lumpur kental yang tidak bergerak. Bahkan semut pun tidak terlihat di atasnya. Hening sekali, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara air mengalir, tidak ada suara daun bergerak. Seolah-olah alam ikut menahan napas di sekitar tempat ini. Saat aku menyorotkan senter ke arah air, aku melihat sesuatu menyembul kecil seperti riak. Aku mundur setengah langkah, dan detik berikutnya, piu, aku langsung terlompat mundur. Ada sesuatu besar yang menyembul dari air, mencipratkan lumpur hitam ke arahku, kena sedikit di pipi dan bajuku. Aku refleks menyeka dan mencium baunya, langsung ingin muntah. Campuran amis, busuk, dan bau logam, seperti besi berkarat yang direndam di darah. Aku menelan ludah susah payah. Tanganku gemetaran saat mengarahkan senter lagi ke permukaan air. Beberapa detik kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku, sirip, tapi ukurannya sangat besar. Lebarnya hampir sebesar telapak tangan orang dewasa. Sirip itu muncul pelan, lalu tenggelam pelan. Tidak cepat, tidak gugup seperti ikan biasa. Gerakannya lebih teratur, terlalu teratur. Seperti makhluk itu tahu ada yang sedang memperhatikannya, dan sengaja memperlihatkan diri. Aku terus menatap permukaan air itu. Jantungku hampir pecah karena takut. Tapi lalu, dari dalam air yang hitam itu, muncul suara. Bukan suara air, bukan suara ikan, bukan suara manusia. Lebih seperti bisikan, "Wik, wik, kalang, wik, kalang." Suara itu bergema pelan, seolah berasal dari dalam air, tapi juga terdengar seperti berasal dari sekelilingku, seperti berada di dalam kepalaku, seperti bisikan yang tidak ingin didengar, tapi sengaja dipaksa masuk. Aku terdiam, napasku tercekat, bibirku gemetar, tanpa sadar. Apa itu? Gumamku, hampir tanpa suara. Lalu suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kalang, wiwik. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak menjerit. Suara itu berbeda dari suara makhluk apapun yang pernah kudengar. Ada gema lirih di ujung suaranya, seperti suara seseorang yang mencoba berbicara sambil tenggelam.
Angin malam bertiup dari arah sungai, membawa bau yang jauh lebih menyengat, bau daging busuk yang sudah menghitam. Dan di tengah bau itu, aku mencium aroma lain, aroma dupa. Tapi bukan aroma dupa biasa. Aromanya menusuk, seolah-olah dupa itu tidak dibakar untuk sembahyang, tapi untuk sesuatu yang gelap. Aku mencoba mundur, tapi lututku terasa lemas. Kaki kiriku bahkan sempat tersandung batu kecil, dan aku hampir jatuh ke sungai. Untung tanganku berhasil menahan ke pohon kecil di sampingku. Pohon itu dingin sekali. Dingin tak wajar, seperti menyentuh es. Baru aku sadar, tidak ada angin di sekitar area selain dari arah sungai. Pohon di sekitarku tidak bergerak. Seolah-olah semua vegetasi di sini mati atau membeku saat aku mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diriku. Aku merasa tanah di bawahku seperti bergetar pelan. Tidak kuat, terlalu menakutkan. Aku memutuskan untuk lari kembali ke depan warung. Tapi saat aku berbalik, aku tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh punggungku. Seperti lendir dingin. Aku langsung menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Aku semakin panik. Tanpa pikir panjang, aku berlari. Langkahku cepat, hampir terpeleset beberapa kali. Karena tanah berlendir itu, aku hanya ingin menjauh dari sungai itu secepat mungkin. Nafasku memburu, senter di tanganku bergoyang-goyang tak terarah. Dan tiba-tiba, tepukan keras di bahu kiriku membuatku hampir lompat ke udara. Aku menoleh dengan napas terengah. Pak Sarmo berdiri di depanku. Dia tidak membawa lampu, tapi wajahnya terlihat cukup jelas dari cahaya temaram warung. Matanya merah, bukan seperti orang habis menangis, tapi merah yang mengerikan, seperti mata yang tidak tidur berhari-hari. Atau lebih buruk, bukan mata manusia. Dia tersenyum, senyum kecil tipis, tidak sampai ke mata. "Mas, kok ke belakang sendiri?" Suaranya datar, tapi setiap kata terdengar seperti menggema. Aku tidak langsung menjawab. Mulutku kering, jantungku masih berdegup keras. Saya cuma penasaran, Pak. Tadi kayak ada suara Sarmo mendekat selangkah. Sanggot, nafasnya dingin sekali saat menyentuh wajahku, Mas. Belakang sini itu bahaya. Banyak ular. Katanya pelan namun jelas. Ular? Yang kulihat bukan ular. Sama sekali bukan. Tapi yang membuatku sangat takut adalah kalimat berikutnya. Lagi pula, di belakang itu tempat gaweanku. Dia menekankan kata gawean dengan nada yang membuatku merinding. Suaranya rendah, namun terasa berat, seperti bukan keluar dari tenggorokan manusia. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tubuhku gemetar, tapi aku memaksa diri untuk tersenyum kecil sambil mengangguk. "Oh, iya Pak, maaf." Dia tersenyum lagi, lebih tapi senyumnya aneh. Seperti tidak seharusnya manusia bisa tersenyum seperti itu. Sudut bibirnya terlalu naik. "Wis Mas, polek wae, mangan maneh ora?" Tanyanya pelan. Ajakannya makan justru membuatku mual. "Enggak Pak, saya pulang saja." Dia mengangguk lambat. "Yowis, aci-aci. Mais." Saat aku berjalan menjauhinya, aku sempat melirik sedikit ke arah dapur dari samping, dan aku melihat sesuatu. Cahaya remang dari dalam dapur memantul pada lantai yang basah. Dan di ujung dapur, ada sesuatu yang bergerak. Awalnya kecil, seperti ekor ikan. Tapi semakin lama, semakin panjang. Tubuhnya licin, gelap, dan bergerak melingkar pelan. Seperti bernapas, seperti menunggu. Aku buru-buru memalingkan wajahku, berjalan cepat meninggalkan warung itu. Tapi saat aku hampir sampai ke jalan raya, aku kembali mendengar suara dari arah sungai, pelan, hampir tidak terdengar. "Kalang, wewe." Suara itu seperti mengikuti langkahku. Setiap hembusan angin membawa bisikan yang sama, sampai aku benar-benar jauh dari warung itu. Baru suara itu berhenti. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi dengan air panas, berusaha menghilangkan bau amis yang masih terasa di kulitku. Tapi tidak peduli seberapa keras aku menggosok tubuhku, aroma sungai itu seperti menempel. Malam itu aku tidak tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, yang muncul adalah bayangan sirip raksasa itu. Lalu suara yang membisiki dari dalam gelap, dan yang paling menakutkan, aku merasa ada sesuatu yang menatapku dari luar jendela. Tapi aku tidak berani memastikan.
Karena dalam gelap, aku mendengar bisikan tipis di telingaku sendiri. Suara yang sama, Wik, Kalang, Wewe. Dan saat aku sadar, kalau suara itu bukan dari luar jendela, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Aku tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali aku memejamkan mata, selalu terbayang sungai hitam itu, sirip raksasa yang muncul sesaat, dan suara bisikan yang seolah menembus tulang belakangku. Aku berusaha menganggapnya halusinasi, tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin jelas bayangan itu melekat. Bahkan saat mandi, aku merasa ada lendir di kulitku, padahal tidak ada apa-apa. Saat makan, rasanya mulutku dipenuhi rasa amis aneh yang tidak bisa dijelaskan. Semua terasa salah. Paginya, aku langsung menghubungi Raka. Aku butuh cerita lengkap tentang apa yang dulu pernah terjadi di sekitar warung itu. Aku butuh tahu apa sebenarnya yang sedang kuhadapi. Raka awalnya tidak merespons. Baru setelah jam 3 sore dia telepon balik. Suaranya pelan dan berat seperti habis menangis atau kurang tidur. Bro, jangan main ke belakang warung itu lagi, katanya tanpa basa-basi. Aku menghela napas panjang. Aku mau tanya, yang kemarin kamu bilang soal pesugihan, maksudnya apa? Raka terdiam beberapa detik. Aku bisa mendengar suara napasnya gemetar melalui telepon. Aku nggak mau ngomong lewat HP, katanya. Kita ketemu, sore ini di pos ronda dekat lapangan Karangjati. Aku langsung setuju. Setibanya di pos ronda, matahari sudah bergeser ke arah barat. Langit mulai berwarna oranye kemerahan. Pos ronda itu sepi. Hanya ada meja tua dan 2 kursi plastik. Aku duduk menunggu sambil mengingat bau sungai itu. Meski sudah jauh dari warung, aroma busuk dari sungai itu masih seperti menempel di hidungku. Semakin dipikirkan, semakin mual rasanya. Rasanya seperti sesuatu dari tempat gelap itu ikut terbawa pulang bersamaku. Tak lama kemudian Raka datang. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan dia terus menoleh ke kiri kanan, seperti sedang takut diawasi. Dia duduk di depanku, tapi tidak langsung bicara. Tangannya gemetaran saat menyalakan rokok. Rak, kenapa kamu kelihatan kayak gitu? Tanyaku pelan. Dia menghela napas panjang. Kowe ngerti, ora? Aku ora pengen ngomong hal ini, tapi kamu sudah keburu terlibat. Terlibat? Kata itu membuat tengkukku panas. Apa maksudmu terlibat? Tanyaku. Raka menatapku lama sekali, lalu akhirnya mulai cerita. Ceritanya panjang, sangat panjang. Tapi semakin dia bicara, semakin aku sadar bahwa apa yang kulihat malam itu baru permukaan dari sesuatu yang jauh lebih horor. Dulu, sekitar 5 atau 6 tahun lalu, kata Raka, sungai belakang warung itu pernah dipakai orang buat ritual pesugihan. Namanya Lele, Kalang Wewe. Aku mengerutkan dahi. Kalang Wewe itu apa? Raka mematikan rokoknya, lalu menggenggam kedua tangannya. Kalang Wewe itu nama makhluk jin yang wujudnya mirip lele, tapi bukan lele. Tubuhnya panjang, licin, kadang muncul di air gelap. Makhluk itu konon tinggal di sungai-sungai mati. Sungai yang alirannya sudah nggak bergerak. Aku langsung merinding. Sungai belakang warung itu memang tidak mengalir. Ritual pesugihannya gimana? Tanyaku pelan. Raka menelan ludah, lalu menandok. Pelakunya harus manggil makhluk itu lewat mantra dan sesajen tertentu. Biasanya dilakukan tengah malam. Kalau ritual diterima, makhluk itu bakal ngasih rejeki. Warung, bisnis, apapun bisa laris manis. Tapi harus ada tumbal. Aku mengangguk tipis. Tumbalnya nyawa. Potong Raka cepat. Dan bukan cuma sembarang nyawa. Kadang makhluk itu minta orang yang dekat sama pelakunya. Keluarga, saudara, teman, pokoknya seseorang yang punya hubungan emosional, supaya ikatan antara pelaku dan makhluk itu semakin kuat. Darahku rasanya berhenti mengalir. Ingatanku melayang ke ibu-ibu yang membisikkan sesuatu ke pelayan, ke piring berlendir, ke bayangan yang melingkar di dapur, dan terutama ke bisikan dari sungai. Kalang Wewe. Aku pernah dengar kabar ini dulu, lanjut Raka. Waktu itu pemilik warung sebelum Pak Sarmo namanya Pak Darmo. Bukan saudara ya, cuma kebetulan mirip pernah dicurigai ikut pesugihan itu. Aku menelan ludah. Terus, warungnya tiba-tiba laris parah. Mendadak, kayak nggak masuk akal. Tapi setelah beberapa bulan,
ada kabar orang hilang. Seorang anak kecil, katanya terakhir terlihat di sekitar warung itu. Beberapa hari kemudian, ada warga yang lihat ada potongan kain kecil ngambang di sungai. Kain itu milik anak yang hilang. Raka berhenti sebentar. Dia meremas kedua tangannya, wajahnya tegang. Dan parahnya lagi, waktu aparat turun tangan, mereka menemukan tubuh Pak Darmo di sungai itu. Aku menegakkan badan. Ditemukan? Gimana? Mengerikan, jawabnya lirik. Badan Pak Darmo hancur bro, seperti digigit sesuatu besar. Tapi gigitannya aneh. Nggak ada bekas gigi manusia atau hewan, kayak disobek tangan, tapi juga kayak disedot. Tidak ada darah. Mayatnya kering. Aku mengusap tengkuku yang tiba-tiba dingin. Setelah kejadian itu, kata Raka, warungnya tutup lama. Beberapa tahun, sampai akhirnya Pak Sarmo buka lagi. Aku langsung teringat tatapan Pak Sarmo malam itu. Tatapan kosong yang seolah bukan milik manusia. Dan bagaimana dia berkata, di belakang itu tempat gaweanku. Kata itu terngiang lagi di telingaku. Kupaksa diri bertanya, jadi kamu yakin Pak Sarmo itu meneruskan pesugihannya? Raka mengangguk pelan. Aku nggak punya bukti, tapi ada yang aneh sejak dia buka lagi. Pelanggannya banyak banget. Bahkan orang luar Bantul pun banyak yang datang. Tapi beberapa pelanggan katanya hilang setelah makan di sana. Aku tersentak. Hilang? Iya, ada yang nggak pulang. Ada yang ditemukan sakit dengan kondisi aneh. Ada juga yang cuma meninggalkan barang tapi orangnya raib. Tapi warga sini takut ngomong. Mereka bilang, wis nang menang wey, ojo campur. Aku makin mual. Ada rasa menyesal besar karena aku kemarin nekat mengintip belakang warung itu. Raka kembali bicara, yang bikin aku tambah yakin. Beberapa waktu lalu aku lihat dengan mata kepala sendiri. Ada sesuatu di sungai belakang warung itu. Aku menghela napas. Kamu lihat apa? Raka memandangku sambil gemetar. Ada makhluk besar. Bayangannya doang sih, tapi gerakannya kayak lele. Cuma ukurannya nggak masuk akal. Siripnya besar. Dan aku dengar suara. Aku menegang suara. Apa? Dia menatapku sangat lama. Lalu pelan-pelan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku merinding. Suara itu bilang, Galang, wewe, ruangan kecil pos ronda itu seperti langsung dingin menusuk. Aku hampir tidak bisa merasakan ujung jariku. Kalimat itu sama persis seperti yang aku dengar malam-malam belakangan. Aku harus jujur bro, kata Raka pelan. Saat kamu bilang mau makan lagi di warung itu, aku takut banget. Karena kalau kamu sudah dengar bisikannya, artinya kamu sudah mulai dilihat. Aku menelan ludah susah payah. Keringat dingin menetes dari pelipisku dilihat. Sama makhluk itu? Tanyaku dengan suara kecil. Ya, jawab Raka. Kalau sudah begitu, biasanya lambat laun orang itu bakal ngalamin hal-hal aneh. Diikuti, dihampiri, atau bahkan titik. Aku menggenggam lututku, berusaha menstabilkan napas. Terus, aku harus apa? Sebelum Raka menjawab, tiba-tiba terdengar angin kencang dari arah lapangan. Daun-daun berjatuhan. Padahal langit cerah. Bendera kecil di tiang pos ronda berkibar keras. Suara gesekan genteng terdengar jelas, seperti ada sesuatu yang meniti atap rumah ramah sekitar. Raka menghentikan kalimatnya. Dia menoleh ke kanan dan kiri, matanya membesar bro, katanya, sambil berdiri pelan. Angin, bukan angin biasa. Aku ikut berdiri. Maksud Raka menelan ludah. Makhluk itu suka air gelap dan angin malam. Biasanya kalau ada angin yang tiba-tiba kayak gini, dia berhenti dan memandang ke arah jalanan gelap di samping pos ronda. Itu tandanya ada yang lewat. Tubuhku langsung kaku dari keyohan. Terdengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu diseret di tanah basah. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Makin lama suara itu makin dekat. Aku menatap Raka, dia menatapku. Tidak ada dari kami yang berani bergerak. Semakin dekat suara itu, semakin aku merasa ada bau yang familiar. Bau amis, bau sungai belakang warung, bau lendir itu. Aku menutup hidung dengan lengan. Raka memotong cepat. Matikan senter HP-mu. Cepat, aku langsung melakukannya. Begitu lampu mati, suasana jadi pekat. Kami berdua membungkuk, bersembunyi di balik meja pos ronda. Nafasku tercekat. Suara gesekan itu sekarang terdengar sangat dekat.
Seolah berada beberapa meter dari pos ronda, ada suara lain yang ikut terdengar. Suara napas berat, seperti seseorang yang bernapas melalui tenggorokan basah. Suara itu mengerikan. Lalu terdengar bisikan, pelan, sangat pelan, tapi jelas. Kalang, Wewe. Aku ingin menjerit, tapi mulutku seperti terkunci. Raka menutup mulutku dengan tangannya, memberi isyarat agar aku tidak bersuara. Suara itu berhenti tepat di depan pos ronda. Aku tidak tahu apa yang berdiri di sana. Aku tidak berani melirik sedikit pun, tapi aku bisa merasakan hawa dinginnya masuk ke dalam pos ronda. Dingin seperti ujung pisau es. Lalu suara itu bergerak lagi, menjauh, perlahan, dan akhirnya hilang. Kami tidak bergerak selama beberapa menit setelah suara itu pergi. Baru setelah banner-banner sunyi, Raka menjauhkan tangannya dari mulutku. "Bro, kamu harus jauhi warung itu," katanya pelan. Makhluk itu sudah mulai mengikuti orang-orang yang dekat dengan gaweannya. Aku mengangguk pelan, jantungku masih berdetak keras. "Tapi Pak Sarmo," gumamku. Raka memotong cepat. "Sarmo itu bukan lagi manusia biasa. Dia punya perjanjian. Dan kamu harus berhenti cari tahu." Tapi aku tahu. Dari cara suara Raka bergetar, masalah ini sudah terlalu jauh untuk dihindari. Dan makhluk itu sudah mulai mengincar. Malam itu aku datang lagi ke warung pecel lele itu. Tapi berbeda dari sebelumnya. Aku tidak duduk, tidak pesan apa-apa. Bahkan tidak berani terlalu dekat dengan bagian depan warung. Ada perasaan menusuk di dalam dada waktu melihat warung itu dari kejauhan. Lampunya tetap kuning remang, tapi malam itu suasananya aneh. Terlalu sepi, tidak ada pembeli yang duduk, tidak ada suara orang menggoreng, tidak ada bunyi piring beradu. Bahkan kipas kecil yang biasanya berputar lambat di dinding pun tidak bergerak. Udara seperti berhenti. Aku menelan ludah sambil terus memperhatikan dari balik pohon kecil di seberang jalan. Aku berniat memastikan dugaan tentang pesugihan itu. Semua tanda yang sudah kulihat sebelumnya terlalu jelas untuk diabaikan. Bayangan panjang di dapur, suara dari sungai lendir di piring, pelanggan yang terlihat seperti orang kelaparan, padahal tubuhnya begitu kurus. Semua itu mendorongku untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik warung sederhana ini. Sekitar 5 menit aku menunggu, sampai akhirnya pintu belakang warung terbuka perlahan. Cahaya redup dari dalam dapur memanjang hingga ke tanah belakang warung, dan aku melihat sosok Pak Sarmo keluar sambil membungkuk. Gerakannya berat, seperti sedang menggendong sesuatu. Tapi saat dia melangkah sedikit lebih jauh, aku melihat bahwa dia bukan menggendong, melainkan menarik sebuah karung besar. Karung itu berwarna abu tidak bersih, penuh noda tanah, dan bercak gelap yang aku kenal baik bentuknya. Meski tidak mau mengakuinya, darah, karung itu jelas berat. Aku bisa melihat punggung Pak Sarmo turun naik, seolah dia mengerahkan seluruh tenaga untuk menyeretnya. Dan dari bawah karung itu, menetes cairan merah pekat, menimbulkan garis jejak di tanah yang membuat bulu kudukku berdiri. Bau amisnya terbawa angin, menusuk sampai ke tempatku berdiri. Bukan amis ikan, ini amis yang lain. Aku menahan napas, mencoba memfokuskan pandangan. Malam itu terasa terlalu sunyi, seperti semuanya sengaja dibuat hening, supaya suara sekecil apapun terdengar jelas. Bahkan suara gesekan karung di tanah terdengar seperti suara tulang yang diseret. "Ko aiso sepingi," gumamku pelan. Tidak sadar aku mengucapkannya. Aku memutuskan mengikuti Pak Sarmo dari jarak aman. Untungnya, area belakang warung minim cahaya, jadi langkahku tertutupi bayangan. Dia terus menyeret karung itu menuju arah sungai di belakang. Sungai hitam pekat yang bahkan di siang hari pun terlihat seperti lumpur tua. Setiap langkah yang diambil, Pak Sarmo mengeluarkan suara napas berat. Ada beberapa kali dia berhenti sebentar, memindahkan posisi tangan, kemudian menarik lagi karung, itu dengan lebih keras. Tapi yang paling membuatku merinding adalah ketika aku mendengar sesuatu dari dalam karung. Sebuah suara lemah, seperti erangan. Aku langsung ingin lari saat itu juga, tapi rasa penasaran membekukan kakiku di tempat. Tidak, bukan sekadar penasaran. Ini lebih seperti tubuhku dipaksa untuk tetap melihat apa yang terjadi. Seolah-olah ada sesuatu di udara yang berkata, "Lihat ini sampai selesai." Setelah beberapa menit, akhirnya Pak Sarmo sampai di pinggir sungai. Ia berhenti tepat di tepi air hitam itu. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah sungai,
membawa aroma busuk yang rasanya menempel di tenggorokan. Di saat aku mencoba menenangkan napas, sesuatu terjadi. Dari permukaan sungai yang hitam itu, muncul riak besar. Bukan riak seperti ikan yang sedang berenang. Ini lebih seperti sesuatu yang sangat besar, sedang mendekat dari bawah. Air yang gelap itu terangkat sedikit, lalu muncul sesuatu dari tengah sungai. Mula-mula hanya seperti bayangan, gelap, memanjang. Namun beberapa detik kemudian, makhluk itu menampakkan kepalanya ke permukaan. Kepalanya lonjong seperti lele, tapi terlalu besar. Ukurannya sebanding dengan kepala manusia dewasa, mungkin bahkan lebih besar. Kulitnya hitam mengilap, seperti baru keluar dari minyak panas. Wajahnya bukan wajah ikan, tapi juga bukan wajah manusia. Tidak ada hidung jelas, tapi ada semacam celah panjang yang membuka dan menutup, seperti sedang mengendus sesuatu. Daun matanya, astaga, matanya putih pucat tanpa bola mata, seperti mata mayat yang dibiarkan mengapung berhari-hari. Makhluk itu mendongak perlahan, mulutnya terbuka lebar. Di dalamnya ada deretan gigi, bukan gigi ikan, tapi gigi manusia. Besar, tajam, dan berantakan. Bentuknya seperti campuran antara rahang ikan dan rahang orang dewasa yang terdistorsi. Suara yang keluar dari makhluk itu membuat seluruh tubuhku seolah membatu. Kalang, wik, tumbal, tumbal. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi juga terasa di dalam dada. Seperti getaran yang memukul jantung. Aku langsung menutup mulut, takut ketahuan. Tubuhku bergetar, tanpa bisa aku kendalikan. Pak Sarmo berdiri tepat di depan makhluk itu tanpa rasa takut sama sekali. Bahkan wajahnya terlihat tenang, senang, seolah ia sedang bertemu dengan teman lamanya. Perlahan, ia mendorong karung itu ke depan, lebih dekat ke tepi sungai. Dari dalam karung itu, suara erangan semakin jelas. Aku baru sadar, isinya bukan daging. Isinya orang, mungkin masih hidup. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya pecah. Aku menatap tanpa berkedip, tidak mampu bergerak sedikit pun. Tubuhku seakan dipaku ke tanah. Sebagian diriku merasa ini mimpi buruk, tapi baunya, suara makhluk itu, semuanya terlalu nyata. Pak Sarmo mendorong karung itu menggunakan kakinya, membuat karung itu terguling ke tepi air. Karung itu bergerak pelan, lalu terpeleset masuk sedikit. Terdengar suara lirih dari dalam karung, seperti seseorang yang mencoba memanggil, tapi suaranya teredam. Makhluk itu mendekat dengan cepat. Gerakannya memecah gelombang di permukaan air yang hitam, dan dalam sekejap, ia menyergap karung itu. Jeritan tiba-tiba melengking dari dalam karung. Jeritan manusia. Jeritan, hidup-hidup. Aku menutup mulut dengan tangan, hampir memuntahkan isi perut. Jeritannya begitu keras dan panik, tapi hanya berlangsung beberapa detik sebelum suara itu tenggelam ke dalam bunyi cekikan. Seperti seseorang yang dicekik sambil ditahan mulutnya. Air sungai yang gelap itu berputar kencang, membentuk pusaran kecil yang berwarna merah gelap. Makhluk itu merobek karung itu dengan mulut besarnya. Suara robekan karung bercampur dengan suara tulang patah, membuat malam itu terasa seperti neraka kecil yang terbuka di hadapanku. Aku melihatnya sebentar saja, tapi cukup untuk membuatku tidak tidur selama berminggu-minggu. Tangan manusia keluar dari dalam karung, bergerak-gerak panik, mencoba meraih udara, atau tanah, atau apapun. Tapi makhluk itu langsung menggigitnya. Terdengar suara kraa yang membuatku hampir kehilangan kesadaran. Pusaran air berubah merah semakin pekat. Tubuh dalam karung itu terseret ke dalam sungai oleh makhluk itu. Lalu hilang. Tidak ada suara, tidak ada riak. Seakan tidak pernah ada apa-apa. Sungai itu kembali tenang. Namun, warna hitamnya terasa lebih gelap daripada sebelumnya. Seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Pak Sarmo berdiri diam selama beberapa detik. Ia memandang permukaan sungai yang tenang itu, lalu tersenyum. Senyum itu tipis, tapi cukup untuk membuatku ingin lari sekencang-kencangnya. Ia berkata pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Wis cukup kanggo sebulan. Aku menelan ludah keras-keras. Kata-kata itu terngiang di kepalaku. Tumbal itu bukan insiden sekali. Ini terencana. Aku tanpa sadar mundur selangkah. Tapi langkah itu menginjak ranting kecil. Krek. Pak Sarmo langsung menoleh. Kepalanya bergerak cepat, terlalu cepat bagi manusia biasa. Matanya
memerah. Lebih merah daripada saat aku melihatnya di belakang warung beberapa hari lalu. Aku membeku. Ia menatap ke arahku. Matanya tajam, seolah dia tahu ada seseorang mengawasinya. Aku tidak bisa bernapas. Tubuhku gemetar begitu keras sampai gigi atas dan bawahku saling beradu. Pak Sarmo melangkah maju sedikit. Siapa di situ? Suaranya datar, tenang. Tapi ada sesuatu di balik suaranya yang membuat jantungku hampir berhenti. Aku tidak menjawab. Tidak bisa. Tubuhku seperti kehilangan fungsi. Pak Sarmo bergerak lagi, menapaki tanah basah menuju arahku. Ia berjalan perlahan, tetapi setiap langkahnya terdengar jelas. Seperti suara palu memukul papan. Aku harus lari, tapi kakiku tidak mau bergerak, Pak. Sarmo sudah tinggal 5 langkah dari tempatku. Aku melihat tangannya. Ada darah di jarinya, menetes pelan. 3 langkah lagi. Aku menahan napas. 2 langkah lagi. Aku tak sanggup menahan. 1 langkah lagi. Dan tepat saat aku pikir dia akan menarikku keluar dari balik pohon, suara dari sungai muncul lagi. Kalang, wiwik. Pak Sarmo berhenti, membalik tubuhnya. Perlahan, dia menatap sungai dengan ekspresi gelisah. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Bahkan tanpa pikir panjang, aku mengambil kesempatan itu. Kakiku akhirnya bisa bergerak lagi. Dan aku langsung kabur secepat mungkin. Nafasku terengah-engah, dadaku seperti terbakar. Aku berlari tanpa menoleh ke belakang. Tidak peduli pada tanah licin, ranting tajam, atau suara-suara aneh dari sungai. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus menjauh dari warung itu malam ini. Dan apapun yang kulihat, tidak boleh dilihat oleh manusia lain. Aku masih berlari turburit-berit ketika suara ranting patah di bawah. Kakiku menggema terlalu keras untuk ukuran malam sunyi itu. Krak. Suara itu seperti tembakan yang memecah udara. Wajahku langsung pucat. Dan sebelum aku sempat berpikir, aku mendengar suara yang sangat aku takuti. Siapa itu? Teriak Pak Sarmo. Suaranya berubah berat dan serak seperti bukan suara manusia biasa. Aku tidak menoleh. Tidak berani. Tidak mau. Refleks. Seluruh tubuhku bergerak sendiri. Lututku seperti tidak sinkron dengan tanah yang licin. Tapi aku memaksa diri untuk tetap berlari. Aku bahkan tidak peduli apakah baterai HP-ku tinggal sedikit. Yang penting, aku harus menjauh dari warung itu. Langkah kaki di belakangku terdengar cepat. Jauh lebih cepat daripada langkah orang normal. Suaranya menghentak tanah seperti seseorang yang sedang berlari dengan tenaga penuh, namun tidak sepenuhnya menginjak tanah. Ada suara lain yang menyertai, seperti desir napas yang terengah, namun dalam ritme yang tidak manusiawi. Aku mendengar suara Pak Sarmo berteriak lagi, tapi kali ini dia menggunakan bahasa Jawa dengan nada marah bercampur ketakutan. Aku ngerti kowe weruh kabeh. Aku tahu kamu lihat semuanya. Aku tersentak. Nada suaranya tidak lagi seperti manusia biasa. Ada semacam getaran dalam suaranya. Seperti suara 2 orang yang berbicara bersamaan dari dalam tenggorokan yang sama. Aku makin panik dan mempercepat langkah. Meski tanah basah dan licin akibat embun malam. Dan di tengah kepanikan itu, suara yang paling tidak ingin aku dengar, terdengar dari arah sungai. Biyir air sungai seperti diaduk sesuatu yang sangat besar. Bukan hanya cipratan lebih seperti ada benda raksasa yang meledak keluar dari dalam air. Tanah di bawah kakiku bergetar kecil, seperti ada sesuatu yang mendarat di tanah basah. Gemericik air berubah menjadi suara yang lebih berat, lebih dalam. Seolah tubuh besar sedang merangkak keluar dari sungai, meneteskan air hitam yang berbau busuk. Aku tidak berani menoleh, tapi dari sudut mataku, aku bisa melihat siluet hitam besar bergerak cepat, terlalu cepat untuk sesuatu yang ukurannya sebesar itu. Tubuhnya mendesis, merayap di tanah seperti ular, tapi gerakannya lebih patah, lebih kasar, seperti ikan besar yang dipaksa bergerak di darat. Tanah di sekitar warung bahkan ikut bergetar halus setiap kali makhluk itu bergerak. Aku hanya bisa berlari menuju jalan depan, berharap lampion-lampion rumah warga bisa menghentikan makhluk itu. Napasku mulai sesak, paru-paruku seperti ditusuk dari dalam. Pijakan kakiku mulai goyah. Aku hampir terjatuh ketika hampir menyentuh area perbatasan antara gelapnya area belakang warung dan terang kuning dari lampu-lampu jalan. Jangan jatuh, jangan. Ai. Aku bergumam seperti orang panik yang kehilangan akal.
Aku memaksa diri untuk terus berlari, meski pandanganku mulai berkunang. Hanya beberapa meter lagi menuju jalan utama. Hanya beberapa meter, tapi rasanya jauh seperti 1 kilometer penuh. Aku hampir terjerembab ketika mencapai tepi jalan, tapi tangan kiriku refleks menahan tubuh ke permukaan aspal. Sakitnya minta ampun, tapi aku tidak sempat mengeluh. Aku segera bangkit dan menoleh, karena aku ingin tahu apakah makhluk itu masih mengejar di ujung jalan gelap. Tepat di batas terang lampu dan bayangan pepohonan, makhluk itu berhenti. Tubuhnya raksasa, lebih besar daripada saat aku melihatnya di sungai. Mungkin karena sekarang aku melihatnya tanpa halangan. Kulitnya hitam mengilap seperti lapisan lendir tebal menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya memanjang, kadang melengkung ke kiri atau kanan, seperti ikan yang mencoba menstabilkan diri di daratan. Bagian punggungnya naik turun seperti sedang berdetak perlahan, seolah-olah makhluk itu bernapas melalui kulitnya. Matanya putih pucat menyala samar dalam kegelapan. Ia menatapku tanpa berkedip. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Tidak ada suara lain selain napasku yang kacau dan suara tetesan air dari tubuh makhluk itu yang jatuh ke tanah. Lalu, makhluk itu membuka mulutnya perlahan. Mulutnya panjang, bergigi, dan ketika terbuka penuh, aku bisa melihat lendir bening bercampur darah menetes dari lengket-lengket mulutnya. Suaranya keluar dari dalam, dengan nada rendah seperti suara dua makhluk yang sedang menggemakan mantra kuno kalang. Wih, suara itu bergema di telingaku. Terasa seperti menembus hingga ke dalam tulang belakang. Makhluk itu memiringkan kepalanya sedikit, seperti sedang mengamati wajahku. Kemudian, ia bersuara lagi, "Kau duduk tambal, kau bukan tumbal." Makhluk itu menunduk sedikit, beban tubuhnya membuat tanah cekung di bawahnya. "Nanging bakal dadi, tapi kau akan menjadi." Kata-kata itu menggantung di udara seperti kutukan. Tidak selesai, tapi aku tahu apa yang dimaksud. Dadaku serasa ditusuk dari dalam, dan bulu kudukku meremang semua. Makhluk itu bergerak mundur perlahan. Tubuhnya bergetar seperti dialiri arus listrik halus. Ikan raksasa itu menoleh ke arah sungai, lalu merayap masuk ke dalam kegelapan. Suara tubuhnya yang diseret di tanah bercampur dengan suara lendir yang menetes dari tubuhnya. Dan beberapa detik kemudian, aku mendengar suara besar saat ia melompat kembali ke sungai. B-Y-U-R. Air hitam itu pecah, lalu kembali tenang. Tapi aku tahu semuanya belum berakhir. Justru baru dimulai. Aku jatuh terduduk di tepi jalan. Napasku kacau. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Tanganku bergetar begitu keras sampai HP yang kugenggam hampir jatuh. Cahaya lampu jalan yang biasanya biasa saja, malam itu tampak seperti satu-satunya hal yang memisahkan hidup dan mati. Aku memaksakan diri berdiri, sambil menahan nyeri di lutut dan tangan kiri. Aku melirik ke belakang, memastikan tidak ada sosok hitam yang mengikuti. Untuk berjaga-jaga, aku berjalan cepat ke arah rumah warga terdekat yang lampunya masih menyala. Tapi sebelum aku melangkah menjauh, aku mendengar suara dari arah warung. Suara Pak Sarmo. Bukan teriakan, bukan ancaman, tapi suara tawa. Pelan, serak, seperti suara seseorang yang baru saja menemukan mangsa yang tepat. Aku ngerti, awakmu bakal bali maneh. Aku tahu kamu akan kembali. Tawa itu terdengar semakin dekat. Dia tidak lagi mengejarku, tapi suaranya mengandung sesuatu yang lebih menakutkan daripada langkah kakinya. Itu suara seseorang yang tahu bahwa buruannya tidak akan bisa kabur selamanya. Aku memaksakan diri untuk beranjak pergi, menyusuri jalan sambil menahan rasa ingin muntah. Setiap bayangan pohon dan pagar rumah seperti bergerak, seolah menunggu sesuatu mencungkil tubuhku dari dalam gelap. Sesampainya di depan sebuah rumah sederhana yang lampunya masih menyala terang, aku berhenti untuk menarik napas. Rumah itu tampak aman, tapi aku tidak sepenuhnya percaya. Aku tidak tahu apakah makhluk itu hanya bisa bergerak di kegelapan atau bisa muncul kapan saja. Aku bahkan tidak tahu apakah rumah warga cukup untuk melindungiku. Tubuhku masih gemetar ketika aku duduk di kursi beton kecil dekat pagar rumah. Aku menunduk, menatap tanganku yang penuh tanah dan sedikit darah akibat terjatuh tadi. Aku mencoba mengatur napas, tapi yang ada hanya rasa sesak. Aku mencoba memejamkan mata sebentar untuk menenangkan diri.
Tapi baru 1 detik saja, aku langsung terbayang wajah makhluk itu. Wajah besar dengan mata putih dan mulut panjang penuh gigi. Suaranya seperti masih terngiang tepat di belakang telingaku. Chow dudu tambel. Nanging bakal dadi. Aku membuka mata cepat-cepat. Napasku memburu. Aku mulai sadar bahwa malam itu hanyalah awal dari teror panjang yang belum selesai. Makhluk itu sudah melihatku, sudah hafal baunya tubuhku, sudah tahu suara napasku. Dan lebih buruknya, Pak Sarmo juga sudah tahu aku melihat semuanya. Aku bukan lagi sekadar saksi, aku adalah target, incaran, dan aku tahu sejak malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu udara rasanya berat sekali. Semacam dingin yang bukan berasal dari cuaca, tapi dari perasaan aneh yang numpang duduk di dadaku sejak semalam. Aku tidur pun cuma setengah sadar. Tubuh terasa lelah, dan kepalaku niat denyutan setiap kali aku mengingat mata putih makhluk itu. Cara ia merangkak seperti ikan raksasa yang kehilangan bentuk, dan suara Pak Sarmo yang memanggilku sambil setengah berteriak, seolah ingin memaksaku kembali ke tempat ritual itu. Aku tidak bisa mengusir semua bayangan itu dari kepalaku, tapi pagi ini, entah kenapa, ada satu perasaan yang membuatku harus memastikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Mungkin karena rasa takut yang terlalu besar sampai berubah jadi dorongan, atau justru karena aku ingin memastikan bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Mungkin aku berharap warung itu masih ada, dan aku bisa melihatnya. Dan akhirnya membuktikan bahwa kepalaku hanya terlalu lelah, bahwa pikiranku hanya sedang berhayal terlalu jauh. Jadi aku memutuskan kembali ke lokasi warung itu, sendirian. Raka sebenarnya sempat mengajakku nongkrong dulu sebelum aku berangkat. Tapi aku bilang, aku lagi kepingin sendiri. Dari suaranya, dia sepertinya tidak curiga apa-apa. Atau mungkin dia memang tidak ingat kejadian semalam. Karena seluruh perjalanan pulang kami tadi malam, dia cuma bilang, aku kelihatan pucat, tapi tidak tanya lebih jauh. Mungkin dia mengira aku sakit atau kecapekan. Saat aku mengayuh motor menuju lokasi warung, udara pagi terasa lebih aneh dari biasanya. Jalanan menuju Bantul yang biasanya ramai pagi-pagi justru lengang seperti hari libur panjang. Pohon-pohon yang biasanya hijau cerah terlihat sedikit kusam, terkena sinar matahari yang mendung. Suara burung pun tidak sebanyak biasanya. Aku bahkan sempat berhenti di pinggir jalan, sekadar memastikan ini bukan hari apa-apa. Tapi terlihat jelas ini pagi biasa, hanya saja suasananya tidak terasa biasa. Langkahku ke arah tikungan tempat warung berada terasa semakin berat. Aku bahkan bisa merasakan gemetar di ujung jari saat memegang stang motor. Ketika akhirnya aku sampai di ujung tikungan, motorku otomatis melambat. Ada perasaan aneh mencengkeram dadaku, seolah tubuhku tahu apa yang akan kulihat sebelum mataku benar-benar melihatnya. Dan begitu aku memarkir motor, aku langsung terdiam. Warung itu tidak ada, bukan tutup, bukan sepi, tapi lenyap, benar-benar hilang dari dunia. Seperti disapu bersih oleh tangan raksasa. Lahan kecil di pinggir sungai itu terlihat kosong. Tidak ada tiang kayu, tidak ada kursi plastik, tidak ada lampu-lampu kuning kusam yang dulu menggantung kacau dan berayun terkena angin malam. Bahkan tapak bangunan pun tidak ada seperti tanah itu. Belum pernah disentuh manusia. Aku melangkah pelan ke tengah area kosong itu. Rumput liar tumbuh rapi, tidak ada tanah becek bekas warung. Padahal semalam wadah-wadah air dan papan lantai warung itu jelas penuh kotoran dan lumpur. Aku bahkan sempat duduk di salah satu bangkunya ketika pertama kali datang. Sekarang semua itu hilang. Yang tersisa hanya sungai kecil di samping area itu. Tapi sungainya juga berubah. Tidak lagi tampak seperti aliran air biasa. Warna airnya lebih hitam dari semalam, lebih pekat, lebih memantulkan cahaya seperti minyak. Permukaannya mengalir sangat pelan, terlalu pelan dibanding sungai biasa, seolah sungai itu menahan nafas. Di bebatuan pinggir sungai, aku melihat sesuatu berkilat. Aku jongkok mendekat, lendir, bening, tapi kental, seperti agar-agar cair yang hampir membeku. Persis seperti lendir yang semalam ada di piringku. Persis seperti lendir yang membasahi tubuh makhluk itu ketika keluar dari sungai. Persis. Aku refleks mundur beberapa langkah sambil menahan napas. Rasanya semua rambut di tengkukku berdiri di saat tubuhku masih kaku karena kaget. Ada suara orang berbicara dari arah belakang. "Mas, lagi nyari apa ya?" Aku terkejut bukan main. Seorang bapak parubaya dengan topi anyaman
sedang berdiri menatapku. Entah sejak kapan dia muncul. Bajunya lusuh, seperti habis bekerja di sawah ini, Pak. Warung pecel lele yang di sini tuh tutup ya? Kok hilang semua? Tanyaku pelan, berharap mungkin bapak ini tahu sesuatu. Tapi ekspresinya langsung berubah bingung. Warung apa, Mas? Di sini nggak pernah ada warung kok. Aku menelan ludah. Rasanya seperti ditonjok kenyataan. Loh, Pak, saya semalam makan di sini sama teman saya. Ada warung kayu, ada meja, ada lampu-lampu, ada sungai. Aku menunjuk ke arah tanah kosong itu. Tepat di sini. Bapak itu mengangkat alis sambil menggeleng pelan. Mas, tempat ini kosong dari dulu. Saya warga sini. Tiap hari lewat sini. Nggak pernah ada warung apapun. Aku hanya bisa menatapnya tanpa suara. Bapak itu melanjutkan, Mas mungkin salah tempat. Soalnya di sini ya, dari dulu begini-begini aja. Suaranya tidak terdengar bercanda atau menipu. Dia bicara dengan nada biasa, seperti orang yang bingung karena ditanya hal aneh. Aku hanya mengangguk pelan, pura-pura setuju. Bapak itu akhirnya pergi sambil sesekali menoleh. Mungkin heran kenapa aku terlihat begitu serius. Tapi rasa bingungku belum selesai. Aku mencoba menghubungi Raka. Saat dia mengangkat, aku langsung bertanya, apakah dia ingat lokasi warung semalam? Apakah benar di tikungan dekat sungai kecil ini? Tapi dia menjawab dengan nada santai, lah, kita semalam makan di depan minimarket daerah pusat kota, Mas. Bukan di pinggir sungai. Kamu salah ingat apa gimana? Aku terdiam lama. Rak, kamu beneran gak ingat jembatan kecil, sungai, papan kayu, lampu kuning, Pak Sarmo, ritual? Suaraku mulai gemetar. Hah? Sopo maneh kui? Siapa lagi itu? Jawabnya dengan suara bingung. Kita cuma makan, terus pulang. Kamu kecapekan kali. Setelah itu dia menutup telepon. Aku berdiri di tengah area kosong itu, menatap sekeliling dengan dada berdebar cepat. Entah kenapa dunia terasa semakin tidak wajar. Seolah hanya aku yang ingat semua kejadian itu. Seolah hanya aku yang dibawa ke dalam sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Angin berhembus pelan, membawa aroma sungai yang amis, bercampur bau besi, seperti darah tua yang mengering. Aku menahan napas saat aroma itu semakin tajam. Dari arah sungai, airnya bergelombang kecil, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Tapi saat aku melongok lebih dekat, air itu kembali tenang. Atau mungkin pura-pura tenang. Aku mencoba menenangkan diri dan memutuskan untuk pulang. Tapi saat aku melangkah menuju motor, aku merasa ada yang ganjal di telapak kakiku. Terasa lengket. Aku mengangkat sepatu untuk melihatnya. Lendir, bening, kental, persis sama seperti lendir yang ada di pinggir sungai. Aku tidak menginjak sungai. Aku tidak mendekat terlalu jauh. Tapi lendir itu menempel di bawah sepatuku. Merga kau wes tak tondi, karena kau sudah kutandai. Bisikan itu tiba-tiba muncul. Entah dari mana. Mungkin dari bawah tanah, mungkin dari sungai, atau mungkin dari dalam kepalaku sendiri. Aku spontan menoleh ke segala arah. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin. Hanya suara sungai mengalir pelan. Tapi lendir itu terasa semakin melekat. Seperti tidak mau lepas. Aku berusaha menggosoknya ke rumput. Tapi lendir itu justru menempel makin lebar. Seperti punya nyawa sendiri. Aku buru-buru naik ke motor, menstarter mesin, dan melaju menjauh secepat mungkin. Saat aku sampai ke jalan besar yang lebih ramai, barulah aku sedikit lega. Tapi rasa aman itu cuma bertahan beberapa detik. Karena ketika motor berhenti di lampu merah, dari kejauhan, entah dari arah mana tepatnya, aku mendengar suara samar, sangat pelan, tapi jelas. Kalang, wiwi, aku langsung merinding. Suara itu sama persis seperti suara makhluk semalam. Pelan, panjang, lembab, seperti keluar dari tenggorokan makhluk yang tidak mengenal bentuk manusia. Aku menatap jalanan di depan. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Tidak ada yang tampak mendengar suara itu. Dunia berjalan normal. Tetapi suaranya semakin dekat. Atau mungkin semakin jelas terdengar olehku. Dan saat suara lampu hijau berbunyi, aku gas motor tanpa pikir panjang. Sepanjang perjalanan pulang, tubuhku gemetar. Setiap kali ada bayangan pohon, setiap kali ada suara air got, setiap kali ada benda hitam di pinggir jalan, aku selalu menoleh cepat. Seolah makhluk itu bisa muncul dari mana saja. Seolah sungai itu ada dimanapun aku berada. Sampai akhirnya, aku tiba di rumah. Aku langsung masuk,
menutup pintu, menguncinya 2 kali. Bahkan jendela pun kututup semua. Baru setelah itu aku duduk di lantai, menutup wajah dengan kedua tangan. Aku akhirnya sadar, cerita ini belum berakhir. Warung itu mungkin hilang. Pak Sarmo mungkin lenyap. Ritual itu mungkin selesai, tapi makhluk itu belum selesai denganku. Karena ia sudah melihatku, ia sudah mengejarku, dan ia sudah menandai aku dengan lendirnya. Malam itu, sebelum aku tidur, aku bergegas melepas sepatu dan mencucinya berkali-kali, tapi lendir itu tidak hilang. Justru semakin menyebar tipis seperti minyak. Dan saat aku menatapnya lebih dekat, aku melihat sesuatu bergerak di dalam lendir itu. Sangat cepat seperti telur atau bibit. Aku tidak berani menyentuhnya lebih lama. Aku membuang sepatu itu keluar rumah, tapi bagian lain dari otakku tahu bahwa langkah itu percuma, karena lendir itu sudah menyentuh kulitku, entah kapan, entah di bagian mana. Saat malam semakin larut, suara itu kembali terdengar dari luar jendela kamar. Sangat pelan, hampir seperti nyanyian, kalang, wiwek, dan aku akhirnya mengerti. Makhluk itu masih lapar, makhluk itu masih mencari tumbal, dan sekarang, aku yang ada dalam daftar itu. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.